Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Paulus di Korintus. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Roma bersama dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka sama-sama tukang kemah, ia tinggal bersama-sama dengan mereka dan bekerja bersama-sama. Seperti Paulus, Aquila berasal dari Asia Minor. Pontus terletak dekat dengan Tarsus, tempat kelahiran Paulus. Meskipun Aquila dan Priscilla telah diusir dari Roma, rupanya mereka telah diperbolehkan menjual barang-barang dan membawa serta modal mereka. Dengan modal ini mereka dapat mendirikan bengkel di suatu bilangan tempat tinggal di Korintus. Mereka mengundang Paulus untuk tinggal bersama dengan mereka dan bekerja bersama-sama. Bagaimanapun juga Paulus melakukan pekerjaan yang sama dan pasti telah mengenal daerah Aquila, Roma. Di Korintus setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam ibadat orang Yahudi dan berusaha meyakinkan orang-orang Yunani ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Paulus dapat sepenuhnya memberikan firman dengan memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Pola kejadian yang diberikan mempunyai nada yang serupa dimanapun Paulus memberikan Injil. Ia selalu menjumpai orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Beberapa orang akan mendengarkan, orang-orang yang lain tidak. Hal ini akan menjadi pertanda bagi Paulus untuk membuktikan waktu lebih banyak kepada orang-orang Yunani. Gerak-gerik dramatik menyobek pakaiannya secara simbolik itu mengungkapkan kesedihan. Kalimat "biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri" berarti kamu sendirilah yang bertanggung jawab atas akibat-akibat dari perbuatanmu. Para nabi mempunyai tugas memberikan firman Allah. Akan tetapi jika orang-orang tidak mendengarkan, mereka harus beralih ke tempat lain. Seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, jika kamu tidak diterima dan perkataanmu tidak didengarkan, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Keluarlah Paulus dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan rumah ibadat. Adapun Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan si isi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemerintahan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Banyak hal yang menarik dalam cerita ini dapat ditinjau dan dianalisis lebih lanjut. Saat kita ingin menarik perhatian kepada salah satu dari hal-hal itu. Aneka ragam pangkat atau tingkat sosial terdapat di antara orang-orang Kristiani di Korintus. Aquila dan Priscilla tergolong kelas menengah yang bekerja dan merdeka.
Titus Yustus barangkali orang yang kaya, Krispus orang Yahudi, mungkin juga hidupnya makmur sejahtera. Ketika seluruh isi rumah Krispus menjadi Kristiani, termasuk di dalamnya istrinya dan anak-anaknya dan hamba-hamba pribadinya serta keluarga-keluarga mereka. Dalam beberapa ayat, dengan demikian kita menemukan petunjuk adanya beragam orang yang menjadi pengikut Kristus. Orang-orang Yunani dan Romawi, orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, orang-orang kaya dan miskin. Semuanya orang-orang kota besar, Helenis menerima kabar baik. Untuk siapa Injil-Injil ditulis? Surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, Roma, Efesus, Tesalonika, dan Filipi menunjukkan dengan terang benderang siapakah yang membaca surat-surat itu. Orang-orang Helenis, orang-orang berkebudayaan Yunani. Hal yang cenderung kita lupakan ialah bahwa seluruh perjanjian baru ditulis untuk mereka, termasuk keempat Injil. Banyak orang mempunyai pikiran yang keliru bahwa Injil-Injil ditulis untuk khalayak yang sama yang dituju oleh Yesus dengan pemberitaannya. Pasti tidaklah demikian halnya kalau Yesus menyampaikan ajarannya kepada orang-orang desa di Palestina yang berbahasa Aramea. Para pengarang Injil menyampaikan amanat yang sama kepada orang-orang yang tinggal di kota-kota berkebudayaan Yunani di seluruh kemaharajaan Yunani Romawi. Setelah kita menyadari bahwa pasal-pasal Injil ditulis dengan pikiran tertuju kepada misalnya orang-orang di Kaisarea, Antioquia, Alexandria, Efesus, dan Korintus, maka ajaran Injil-Injil itu memancarkan wajah yang baru. Tidaklah kita membaca dalam Injil Yohanes bahwa Kristus mempunyai domba-domba yang lain di luar kandang domba Yahudi. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Pasti Yesus di sini menunjukkan kepada orang-orang Kristiani pada masa yang akan datang di antara orang-orang Helenis. Orang-orang Kristiani yang tinggal di kota-kota besar ini seperti penduduk kota besar dewasa ini tinggal berdekatan dengan orang-orang dari berbagai bahasa, bangsa, dan kelas sosial. Di antaranya mereka ada yang ugahari dan baik hati. Tetapi juga ada yang menjadi penipu, penjahat, dan maling. Ingat, misalnya penegasan Yesus supaya kita mengasihi musuh-musuh kita dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Dengan demikian, kata Yesus, kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah berbicara kepada petani-petani di Galilea, katanya mendapat penerapan baru dalam kota-kota besar berkebudayaan Yunani yang ramai dan padat. Sekarang para penduduk kota besar didorong untuk bertindak adil dan layak dalam perjumpaan mereka sehari-hari. Bahkan mungkin bahwa Matius mengubah khotbah di atas bukit dari ajaran-ajaran Yesus untuk memberikan suatu alternatif Kristiani terhadap gaya hidup kota yang mementingkan diri sendiri dan penuh persaingan. Agar dapat menangkap amanat pengarang, kita harus cukup memahami halayak yang disapa atau dituju. Itu berarti kita harus mengenal baik orang-orang sejaman pengarang, corak hidup yang mereka jalani, minat-minat dan kepentingan-kepentingan mereka, adat istiadat mereka, dan bahasa yang mereka gunakan. Maka dari itu agar dapat menangkap maksud perkataan-perkataan Yesus, sudah sewajarnya kita mempelajari keadaan di Palestina yang merupakan lingkungan hidup Yesus. Tetapi asas ini juga berlaku bagi para pengarang Injil. Mereka adalah sungguh-sungguh pengarang. Karena itu, ingin sekali berlaku adil terhadap Yesus, kita cenderung melupakan orang-orang yang dituju oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dengan tulisan-tulisan mereka, khalayak mereka berbeda dan khusus. Apakah ini berarti bahwa dalam Injil-Injil ada tingkat-tingkat makna? Ya, memang. Bila kita melemparkan batu ke dalam danau atau ke dalam kolam, kita melihat riak-riak bergerak, melebar dari titik cemplung makin meluas.
Ajaran Yesus mencapai halayak-halayak yang semakin luas seperti ini juga. Yesus berbicara kepada kelompok-kelompok kecil, pertama-tama di Galilea, kemudian di Samaria dan Yudea. Sesudah kematian dan kebangkitannya, para pengikutnya membawa pesan amanatnya ke semua negeri di kemaharajaan Yunani, Romawi. Halayak sekarang telah menjadi internasional dan mencakup orang-orang dari segala bangsa dan golongan sosial. Pada masa dan hari kita sendiri, sesudah sekian banyak abad, amanat itu sampai kepada kita. Orang-orang yang lebih beraneka ragam dan berbudaya kota daripada penduduk-penduduk Syria dan Asia Minor. Kita pun adalah halayak yang dituju oleh amanat perjanjian baru. Adalah maksud kehendak Allah bahwa kata-kata wahyu itu akhirnya menerangi dan menyemangati semua orang, termasuk kita. Bila kita membaca petikan dari surat Paulus atau dari Injil, bila kita memahami makna harafiah dan menerapkannya pada keadaan kita sendiri. Allah berbicara kepada kita di sini dan sekarang ini adalah makna terterap buah akhir nas bagi kita. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.